pengamat politik dari Universitas Paramadina, Khairul Umam, menilai pembahasan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat politis. Itu juga muncul menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hal tersebut memiliki kapasitas untuk melayani tujuan berbagai partai politik, dapat digunakan sebagai kekuatan khusus untuk menciptakan sel-sel tim yang efektif untuk pemilu 2024, kata Khairul Umam pada program Prime Time Metro TV Rabu 25 Januari 2023. Dia meyakini kepala desa memiliki pengaruh dalam menentukan suara pada pemilu 2024 nanti. Hal ini berlaku untuk pemilihan anggota legislatif, presiden, bahkan bupati. Sangat menentukan terutama di tempat pemungutan suara di wilayahnya. Di Indonesia ada sekitar 83.000 desa. Angka tersebut menjadi potensial untuk bisa memenangi pemilu 2024. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meminta agar masa jabatan kepala desa Kades diperpanjang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun diupayakan APDESI. Selain itu, APDESI meminta agar kepala desa diperbolehkan mengusulkan 3 periode yang totalnya bisa mencapai 27 tahun. Menurut Khairul Umam, yang paling urgent dalam perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seharusnya adalah memperkuat sistem pengawasan terhadap perencanaan dan anggaran, yaitu dengan berfokus meningkatkan peran BPD dalam fungsi pengawasannya. Akan tetapi, BPD tidak dimaksimalkan dalam pengawasannya yang bisa memadahi, tetapi perannya itu tidak diberdayakan secara optimal. Mari kita simak pernyataan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Khairul Umam. Sebenarnya wacana perpanjangan 6 tahun menjadi 9 tahun sebenarnya adalah sebuah upaya dari sejumlah pihak, terutama dari partai-partai politik tertentu, untuk mengambil poin dan juga untuk melakukan transaksi politik dalam upaya pemenangan di pemilu 2024, termasuk juga pilkada di 2024. Oleh karena itu, narasi yang dibangun oleh teman-teman kepala desa begitu match dengan sejumlah video yang beredar, di mana ada seorang politisi dari partai politik tertentu yang mencoba untuk menunjukkan perannya sebagai pihak yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, dengan menunjukkan bahwa kemudian ketika itu nanti disahkan, maka kemudian transaksionalnya adalah pemenangan di dalam konteks pemilu, pilpres, termasuk juga pilkada. Jadi secara argumen saya pikir itu tidak begitu mendasar dan tidak begitu krusial untuk dilakukan. Terkait dengan konteks narasi konflik kemudian polarisasi di masyarakat, sebenarnya bukan terkait langsung dengan kinerja kepala desa. Ini adalah wacana besar di level nasional, bagaimana kemudian misalnya eksploitasi isu-isu politik identitas, kemudian hoax, fake news, hate speech yang dibiarkan sedemikian rupa sehingga menciptakan polarisasi. Adapun kemudian kinerja kepala desa sebenarnya sesuatu yang terpisah di sana. Dan kalau misal kita cek sekali lagi, ada problem cukup serius terkait dengan konteks pemerintahan desa. Kalau misal kita cek dari data di KPK dari rentang tahun 2014 sampai 2021, setidaknya ada 687 kepala desa yang tersangkut sekitar 601 kasus korupsi dan juga penyalahgunaan dana desa. Kita tahu APBN yang dialokasikan untuk dana desa sangat luar biasa besar, triliunan rupiah, tetapi kemudian ternyata tidak diimbangi dengan proses pengawasan, juga prinsip akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Sehingga angka tadi itu yang dimiliki oleh KPK itu adalah iceberg fenomena gunung es. Kalau misal kita cek di lapangan akan jauh lebih banyak lagi. Artinya
sebenarnya ada urgensi terkait dengan konteks penataan kembali, termasuk juga revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, tetapi lebih fokus di dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, termasuk juga bagaimana mendorong pemerintahan desa untuk menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan yang lebih tangible, lebih real di masyarakat. Nah, oleh karena itu secara argumen dan juga urgensinya, perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat tidak match, tidak nyambung dengan apa yang kemudian menjadi concern dari kinerja pemerintah desa saat ini. Oleh karena itu terkait dengan isu konflik, polarisasi, saya pikir ini bukan menjadi sesuatu yang terkait langsung. Jadi kalaupun ada yang menyampaikan itu, rasanya itu adalah argumen yang mengada-ada. Kinerja pemerintahan, baik di level manapun, di level nasional, di level daerah, di level provinsi, kota, kabupaten, termasuk di level desa, tentu memang ada sebuah proses adaptasi. Nah, adapun kemudian tadi riak-riak politik itu adalah bagian dari proses demokratisasi di level desa. Nah, oleh karena itu, ini sudah diantisipasi dalam sejumlah kajian, termasuk di Flinders Asia Center, di Flinders University, dilakukan oleh James Healer, kemudian Anton Lukas, dan lain sebagainya, Pak Priam Budi Sulistianto, menunjukkan bahwa sebenarnya upaya desentralisasi, bahkan pada level desa, itu diharapkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal atau local governance yang baik. Adapun kemudian tadi efek-efek lanjutan terkait dengan konteks bagaimana menghadirkan sebuah sistem yang tidak terpolarisasi, kemudian bagaimana kemudian menyatukan pihak-pihak yang terbelah, itu adalah bagian dari proses politik, ada proses adaptasi di sana, dan memang diharuskan untuk segera melakukan itu dengan baik. Itu bagian dari sebuah upaya proses menghadirkan local governance yang memadai. Oleh karena itu, tantangan terkait dengan polarisasi bukan hanya terjadi di level desa. Kalau misal jabatan publik, presiden, bahkan pada level menteri sekalipun, menteri bisa masuk ke jabatan menteri, tidak secara otomatis dia bisa langsung masuk dan mengeksekusi sejumlah kebijakan-kebijakan strategis. Dia juga harus melakukan adaptasi, dia harus memahami sistem dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya ini harus bisa diantisipasi dengan baik. Dan teman-teman kepala desa, saya pikir memiliki kearifan yang lebih bijak untuk merespon, untuk memitigasi proses-proses itu semua. Apalagi di level desa, saya pikir kearifan lokal akan jauh lebih kuat. Dan bagaimana stakeholders, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat akan mampu menjadi pelekat yang kemudian bisa menyatukan elemen yang terpisah dari proses negosiasi dalam konteks politik dan demokratisasi di tingkat lokal, Mbak Evi. Bukankah kepala desa ini bisa seharusnya membangun komunikasi untuk mitigasi menyelesaikan konflik, dan betulkah sampai harus 2 tahun untuk menyelesaikan konflik tersebut, Pak Umar? Saya pikir untuk level desa 2 tahun itu terlalu lama. Artinya pasca pemilihan kepala desa, praktis sebenarnya jika kemudian yang bersangkutan memiliki kapasitas leadership yang memadai, proses itu bisa dilakukan dalam waktu yang lebih dekat. Artinya praktis 1 semester, 6 bulan, proses itu bisa dilakukan. Apalagi stakeholders terkait tadi, tokoh adat, tokoh masyarakat, para ulama, itu kemudian bisa menjadi elemen-elemen penyatu yang kemudian bisa mengcover proses yang atau yang diperlukan tadi itu. Yang menjadi concern saya sebenarnya bukan terletak pada aspek polarisasi. Saya menangkap di konteks isu ini ada sebuah upaya orkestrasi besar untuk memainkan sistem dan juga struktur kekuasaan negara untuk agenda kepentingan politik tertentu. Saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang mencoba untuk orkestrasi. Pertama, terkait dengan ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yang kedua, tentang sistem proporsional tertutup, yang dalam konteks tertentu akan memenangkan, akan berpengaruh terhadap penguatan salah satu kekuatan politik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pilkada serentak yang dijalankan pada tahun 2024 yang berada di 271 daerah, dan sekarang ada sekitar 271 penjabat kepala daerah yang ditunjuk secara langsung oleh Mendagri, yang itu berpotensi menjadi sebuah mesin politik yang cukup efektif untuk memenangkan pileg, pilpres, dan pilkada di 2024. Oleh karena itu, saya membaca proses ini adalah sebuah upaya orkestrasi sistem kekuasaan negara
untuk memenangkan satu dua pihak tertentu, termasuk juga untuk menghadirkan sebuah resistensi yang paling masif atau mengalahkan yang menjadi rival atau kompetitor politik di 2024 mendatang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah wake up call bagi kita semuanya untuk mengantisipasi supaya demokrasi dan juga pemilu di 2024 bisa hadir dalam sebuah proses yang fair, bukan sebuah proses kompetisi yang justru sudah berada di bawah intervensi kekuasaan yang justru tidak menghadirkan demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Ya, kalau misal terkait dengan konteks dagangan politik, tentu ini terkait langsung dengan proses pemenangan di pemilu 2024, baik itu Pileg, apalagi kalau misal betul hari ini kemudian Mahkamah Konstitusi akan mengetuk itu menjadi sistem proporsional tertutup, maka kemudian peran kepala desa di sekitar 83.843 desa se-Indonesia akan memerankan peran yang sangat luar biasa penting sebagai alat vote getter, sehingga mereka bisa potensi sangat rentan dimobilisasi secara politik dan juga sangat rentan dipolitisasi. Nah, di saat yang sama, apa yang telah menjadi ancaman dari teman-teman kepala desa, kalau misal kemudian tuntutan itu kemudian tidak disahkan, tidak dikabulkan, maka kemudian akan zero vote di masing-masing desa tersebut. Saya pikir ini adalah sebuah alat transaksional yang begitu clear. Itu menunjukkan sebuah fenomena political distrust yang sangat serius terhadap proses local governance di tingkat desa. Kita tahu tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya kepercayaan politik dari masyarakat sekitarnya. Kalau masyarakat sendiri kemudian tidak percaya terhadap proses itu, ada penyalahgunaan, tetapi tidak ada kemudian penegakan hukum di sana, levelnya hanya saran perbaikan, itu adalah sebuah proses yang sangat-sangat tidak kredibel. Nah, oleh karena itu, alokasi dana anggaran dana desa sangat luar biasa besar, ada sekitar 68 triliun di 2022, yang sebelumnya itu mencapai sekitar 70-an triliun di tahun 2021, didistribusikan ke sekitar hampir 80.000 desa se-Indonesia, tetapi harusnya itu menghasilkan sejumlah inovasi kebijakan yang memadai. Proses demokratisasi itu diharapkan menghadirkan sebuah kebijakan dan juga pembangunan yang pro terhadap masyarakat di tingkat desa. Tetapi yang terjadi, decentralization means decentralized corruption. Bahwa ternyata praktik korupsi termasuk di Cirebon juga menunjukkan fenomena yang sama, itu kemudian menjadi sesuatu yang lazim dan seolah-olah tidak ada proses pengawasan yang memadai. Ya. Oleh karena itu, yang paling urgent terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah bagaimana memperkuat sistem pengawasan, termasuk juga perencanaan anggaran, termasuk juga terkait dengan peran BPD. BPD ini sangat penting, Badan Permusyawaratan Desa, yang diharapkan menghadirkan pengawasan yang memadai di tingkat desa, tetapi peran mereka tidak begitu diberdayakan secara optimal. Nah, oleh karena itu fokus di situ. Karena kalau misal tidak, misal isu ini dibiarkan sedemikian rupa, saya justru agak kasihan dengan teman-teman kepala desa. Jangan sampai kemudian mereka tertuduh atau dituduh oleh masyarakat di sekitarnya sebagai individu yang mahduitan atau sangat mengharapkan jabatan, dan itu sangat tidak baik untuk terkait dengan konteks distrust, political distrust di lingkup pemerintahan desa itu sendiri. Iya, kalau misal kita cek informasi yang beredar, misalnya video yang cukup clear, begitu jelas menyampaikan pesan, misalnya kemarin Pak Said Abdullah dari PDIP menyampaikan bahwa ini adalah upaya yang diklaim oleh beliau dari PDIP misalnya untuk mengegolkan aspirasi tuntutan dari sebagian kecil teman-teman kepala desa. Dan itu kemudian bisa diviralkan menjadi bagian dari upaya untuk mempengaruhi preferensi politik di tingkat lokal, terutama dari teman-teman kepala desa. Kemudian Mas Budiman Sujatmiko, saya pikir juga menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu motivasinya apa. Tetapi kemudian sudah diklarifikasi oleh Presiden, keputusan itu belum sampai sejauh itu. Dan di saat yang sama sebenarnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga tidak lepas dari peran Pak Menteri
desa dan pembangunan daerah tertinggal dari PKB yang justru juga menunjukkan sesuatu yang menyampaikan gelagat seolah ingin mendukung, tetapi kemudian endingnya per hari ini justru memunculkan sejumlah polemik dan juga kontroversi di tingkat lokal. Nah, oleh karena itu siapapun yang kemudian mencoba bermain-main api, mencoba untuk menanggung keuntungan politik yang lebih besar, hendaknya berpikir jernih dan masyarakat di tingkat desa betul-betul memberikan perhatian yang sangat penuh terhadap kebijakan ini. Kenapa? Karena ini terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini terkait langsung dengan kesejahteraan mereka sehari-hari. Dana 1,5 miliar yang dialokasikan oleh negara kepada desa itu bukan dana kecil. Tetapi kalau misal kemudian tidak dibarengi dengan proses pengawasan, termasuk di level awal, perencanaan, pendistribusian, termasuk juga penggunaan dalam proses pembangunan, maka ini hanya akan menghadirkan sebuah gelombang praktik korupsi yang sangat mengakar hingga di level desa. Jangan sampai perpanjangan masa jabatan kepala desa justru menjadi perpanjangan masa korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.